Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 192 mau dilamar. Ada apa ini? Pagi-pagi sudah pada ngerumpi memenang istrinya dan juga putrinya. Ini bukan ngerumpi, Pak, tapi berita penting. Yanti sedikit tersenyum. Apa itu? Tanya Bambang. Fatan bilang ke Nara kalau orang tuanya akan menghubungi Mama untuk membahas masalah Nara dan juga Fatan. Jelas Yanti. Bambang diam menang istrinya, Preto kemudian menang putrinya. Entah mengapa waktu tersebut sangat cepat berlalu. Baru kemarin rasanya menyambut kelahiran Nara. Namun kini putrinya sudah tumbuh dewasa dan bahkan sudah ada yang ingin datang melamar. Nara tersenyum malu memandang papanya. Apa Nara pacaran sama Fatan? Tanya Bambang. Ia sering melakukan perjalanan keluar kota, membuatnya tidak tahu banyak tentang hubungan yang dijalani oleh Nara dan Fatan. Nara menggelengkan kepalanya. Hanya sekedar dekat, Pak, jawabnya. Kalau cuma sekedar dekat, kenapa dia sampai ngasih uang sebanyak-banyak itu? Tanya Bambang. Katanya untuk DP calon istri, kata Nara dengan jujur. Ada-ada aja anak muda zaman sekarang. Mama menggeleng-gelengkan kepalanya. Terus gimana? Tanya Yanti. Bila keluarga Fatan mengatakan datang ke rumah kita, kabari Papa. Nanti Papa bakalan atur jadwal keluar kota. Memang sedikit tersenyum. Mendengar kabar yang disampaikan oleh istrinya pagi ini, sumber jantungnya berdegup cepat. Ada rasa senang dan juga gugup ketika mengetahui bahwa ada seorang pria yang sudah berniat untuk serius dengan putrinya. Yanti menganggukkan kepalanya. Pa, Ma, sepertinya Mbak Fatan datang. Dalam mendengar suara Fatan yang mengucapkan salam. Cepat ke depan, perintah Yanti. Iya, Nara begas ke depan. Senyum mengemban bibirnya ketika melihat sosok tampan yang berdiri di depan pintu. Beberapa minggu ini tidak bertemu, sungguh membuat dirinya rindu. Apa sudah siap? Tanya Fatan. Nara tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa ada Papa di rumah? Fatan melihat mobil box yang biasa dibawa oleh Papa Nara berada halaman rumahnya. Iya ada, jawab Nara. Masuk dulu nak Fatan. Fatan mendengar suara pria yang menyapanya. Iya Om, jawab Fatan kemudian masuk ke dalam rumah. Kemana aja, mereka minggu ini tidak pernah ketemu, Bambang berkata ketika Fatan duduk di kursi sofa yang berada di ruang tamu. Sibuk Om, soalnya kemarin lagi menyelesaikan proyek, Fatan beralasan. Bambang yang memahami pekerjaan Fatan menganggukkan kepalanya. Om, Tante, saya maniat serius dengan Nara. Saya juga sudah memberitahu tentang Nara dengan kedua orang tua saya. Jadi kemungkinan Mama akan menghubungi Tante. Fatan tersenyum. Iya, Tante tunggu kalau seperti itu. Yanti tersenyum. Om senang bila Nak Fatan memang serius dengan Nara. Om, saya minta maaf, saya tidak bisa lama-lama, takut macet. Apa Om hari ini libur? Fatan bertanya dengan tersenyum. Iya, hari ini Om nggak ada jadwal keluar kota, jawab Bambang. Nanti selepas dari kantor, saya akan langsung ke sini, agar bisa ngobrol santai, tidak terburu-buru. Ide bagus itu. Nara sarapannya bagaimana? Tanya Bambang. Nanti di kantor aja, Pak. Oh, kalau begitu, kalian hati-hati ya, Bambang tersenyum. Iya Om, kami pamit dulu. Fatan menyelami tangan kedua calon mertuanya. Nara berangkat dulu, Ma, Pa. Nara tersenyum dan mencium punggung tangan kedua orang tuanya secara bergantian. Hati sangat senang pagi ini. Apa yang dikatakan oleh Fatan jadi bukti keseriusan pria tersebut.
Sebenarnya dokter menyarankan agar Hana tidak banyak bergerak karena kondisi kehamilan janin kembar. David memilih untuk mengurus semua kebutuhan istrinya sebelum berangkat ke kantor. Abang, leher Hana hitam. Hana menunjukkan bagian lehernya yang menghitam. Padahal, mandi sering, namun ia tidak mengerti mengapa lehernya tampak hitam dan kotor seperti ini. Enggak apa-apa, Dek. Namanya juga lagi hamil. Kata Mama bawaan hamil ada yang seperti ini. David mana leher istrinya sambil mengusap bagian yang menghitam tersebut. Tapi Hana nggak mau kalau bawaannya kotor. Abang, Hana mau luluran. Nanti dipanggil tukang salonnya ke rumah. David tersenyum. Setelah melakukan ibadah sholat subuhnya, pria itu tidak diperbolehkan kemana-mana oleh istrinya. Hanya duduk diam di atas tempat tidur sambil memeluknya seperti ini. Mungkin karena kondisi kehamilan yang membuat Hana semakin menjadi manja. Hana nggak mau. Hana mau abang aja yang lulurkan, pintanya. Ia sangat malu bila ada orang lain yang melakukannya dan melihat kondisi kulitnya yang tampak kotor. Davin diam sejenak menang istrinya. Nanti pulang dari kantor ya. Sekarang. Lulurnya di mana? Davin tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Di atas meja rias. Tempatnya bulat, warna hitam, tulisannya lulur kopi, jelas Hana. Davin meranjak dari duduknya dan mencari lulur yang dimaksudkan oleh istrinya. Apa yang ini? Pria itu bangkat tempat lulur berbentuk bulat seperti yang disebutkan oleh Hana. Iya bang, tapi nggak jadilah yang kopi. Hana mau yang susu. Ini dek, David mengangkat tempat lulur tersebut. Iya, jawab Hana dengan tersenyum manis. Bajunya dilepas dulu ya dek, pria itu berkata ketika ia naik ke atas tempat tidur. Iya, Hana tersenyum. Melihat sikap manja istrinya seperti ini, buatnya gemes sendiri. Dengan cepat dibuka daster yang dipakai oleh Hana. Kenapa nggak mau tukang salon yang datang ke sini? Davin berkata sambil melulurkan bagian leher istrinya. Hana malu, nanti pasti diketawain. Dibilangin kotor, jarang mandi. Padahal Hana mandinya tiap sebentar. Hana tersenyum nyengir. Davin tertawa ketika mendengar jawaban istrinya. Nanti habis luluran, langsung mandi, tanyanya. Iya, abang, ini juga ya. Hana mengangkat tangan dan menunjukkan bagian ketiaknya. Davin tertawa dan menganggukkan kepalanya. Tuh kan, abang ngejek. Hana majukan bibirnya. Enggak ngejek, dek. Terus, apa namanya? Lucu aja, Davin tersenyum. Apanya yang lucu? Hana memandang suaminya. Mami si kembar lucu. Masa bagian ketek nyuruh papi si kembar yang lulurkan? Hana hanya tersenyum mendengar jawaban dari suaminya. Dek, sepertinya bisa hilang kok hitam-hitamnya bila dilulur. Davin memandang bagian leher istrinya yang sudah siap dilulurnya. Hana mau cermin. Hana tersenyum. Tunggu, abang ambilkan. Davin dengan cepat mengambilkan cermin untuk istrinya. Hana melihat bagian lehernya di cermin dengan tersenyum. Tuh, bisa hilang kan? Benar Hana bilang. Iya, sepertinya lulurannya luluran. Kalau enggak, mungkin bisa lengket hitamnya. Pria itu kemudian meluruskan bagian ketiak istrinya. Sedangkan Hana berbaring di atas tempat tidur dan mengangkat ketiaknya. Benar-benar istri yang gak sopan. Pagi-pagi suami udah disuruh bersihin ketiaknya. Davin tersenyum dan menarik hidung istrinya. Hahaha, nama juga lagi hamil bang. Kalau ngerjain sendiri susah, alasannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.